Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan, yaitu petuah-petuah daripada kitab Mawa'izul Usfuriyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ini adalah lanjutan daripada hadis yang kedua, ya. Jadi diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang pada waktu meninggalnya tidak ada orang yang mau memandikan dan mengkafani orang tersebut. Karena apa? Karena kejahatannya. Orang-orang pada mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat si fulan yang diletakkan di tempat sampah, sedangkan ia adalah seorang waliku." Firman Allah, mereka tidak memandikannya, mereka tidak mengkafani maupun menguburkannya. Maka pergilah wahai Musa, pergilah engkau dan mandikanlah dia, lalu kafani. Kemudian sembahyangi dan kuburlah orang itu. Kemudian datanglah Musa dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu, tentang orang yang meninggal itu. Orang-orang berkata kepadanya, orang itu meninggal atau mati dalam sifat begini dan begini, dan ia seorang yang banyak berbuat kejahatan. Lalu Musa berkata, di mana tempatnya orang tersebut? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang tersebut. Musa berkata pula kepada orang-orang tersebut, tunjukkan kepadaku tempatnya. Orang-orang itu pergi bersama Musa. Ketika Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatannya, maka Musa berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan menyembahyanginya orang tersebut, sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatan, dan Engkau telah mengetahui, dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan celaannya. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafat dengan 3 hal yang apabila makhlukku yang berdosa memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal tersebut, niscaya aku berikan padanya apa yang dia mohon itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedang aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Musa pun berkata, wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tatkala menjelang mati,
Orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedangkan hatiku tidak menyukainya. Tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat, meski hatiku tidak menyukainya." Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku, wahai Allah. Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Namun aku suka menemani orang-orang soleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada 2 orang, yang satu baik dan yang lain jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang jahat." Dalam suatu riwayat juga dari Wahab bin Munabbih diceritakan, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, jika Engkau maafkan dan Engkau ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan musuhku dan musuhmu. Jika Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya, serta sedihlah para nabi dan walimu. Aku tahu kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada gembiraan setan dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku, ya Allah, wahai Tuhanku. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihani serta maafkanlah aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku pun mengasihi, mengampuni dan memaafkannya. Karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku. Orang itu dan orang ini telah mengaku berdosa, maka ku ampuni dan ku maafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena dengan berkah kehormatannya di sisiku, aku mengampuni orang-orang yang menyembahyangi dan menghadiri penguburan jenazahnya." Demikian yaitu isi hadis beserta penjelasan dari hadis yang kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.